Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala wasbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama Ustaz ucapkan dan Ustaz tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita pada semua, khususnya kita pada hari ini yang selalu diberikan kesehatan ya, baik itu kesehatan jasmani, kesehatan iman, fikro, harakah dan antum, yang pada hari ini Allah selalu mudahkan langkah kita, kaki kita untuk selalu menebar kebaikan. Dan insya Allah ketika antum menebarkan kebaikan, seperti contohnya menulis pada hari ini dan memberikan manfaat kepada orang lain ataupun bersedekah di bulan Ramadan ini, insya Allah akan mudahkan dan Allah tempatkan kita ke surga nanti. Karena saya selalu tegaskan kepada antum, kita tidak akan pernah tahu amal mana yang akan menyeret kita ke surga. Banyak orang yang di hayatnya meninggal tidak masuk surga, tapi pada saat kehidupan dia dibilang alim ya, tapi ketika itu dia hanya dihargai di dunia gitu kan. Tapi banyak juga seorang pelacur yang ketika di hayatnya dia masuk surga tapi dia ikhlas menolong orang lain. Nah, makanya saya tegaskan kepada antum hari ini, lakukan saja kebaikan, tapi kebaikan yang antum lakukan itu dengan niat yang ikhlas. Tak lupa tering salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau merupakan suri teladan ya, dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini nih, yang insya Allah kita adalah orang-orang yang dimuliakan, kita adalah pengikut-pengikut beliau. Bayangkan saja beliau diangkat di umur 40 tahun menjadi rasul, itu sudah sangat tua ya. Sedangkan dia meninggal itu di umur 63 tahun. Kalau kita hitung-hitung di umur 63 tahun dengan kita hitung di umur sekarang, berarti kita hanya mempunyai kesempatan yang tidak banyak. Contohnya umurnya Ustaz sekarang udah 24, kalau dihitung tinggal sekitar 40-an 30-an lebih lah kalau misalnya kita hitung dari umurnya Nabi. Nah, tapi dengan umurnya segitu, apakah kita udah mengumpulkan amal kebaikan kita untuk kita ke surga nanti? Nah, makanya saya tegaskan kepada antum, kita tidak akan tahu kapan kita meninggal. Makanya kita harus menyiapkan amal-amal kebaikan. Kan yang tidak bisa kita prediksi itu adalah yang pertama jodoh, yang kedua itu adalah kematian. Ya, kematian itu adalah takdirnya dari Allah. Ustaz selalu tegaskan kepada antum, nasib itu bisa dirubah, tapi kalau takdir tidak bisa dirubah. Ustaz, contoh nasib itu seperti apa? Nasib itu misalnya antum mau menjadi orang sukses, ya itu bisa diubah, tergantung dari diri pada antum sendiri, antum mau sukses atau enggak. Tapi kalau misalnya takdir seperti kematian, antum tidak bisa, ana mau mati di umur 100 tahun, ana mau mati di umur 200 tahun, ana mati mau di umur 1000 tahun. Itu tidak bisa, karena takdir itu di tangan Allah. Tapi kalau misalnya nasib itu memang di tangan Allah, tapi yang bisa mengubahnya kepada diri kita sendiri. Nah itu ya, tema kita pada hari ini adalah Ali bin Abu Thalib. Nah ini temanya sangat menarik ya, karena sesuai dengan kamarnya kita gitu kan. Ada hal yang mau Ustaz sampaikan terkait dengan kisah ataupun biografi dari Ali bin Abu Thalib ini. Nah, antum harus tahu Ali bin Abu Thalib ini merupakan salah satu keluarganya Nabi Muhammad ya, keluarganya dan juga sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, antum juga harus tahu, setelah Khadijah, ya, setelah istrinya Nabi Muhammad SAW, yang orang kedua yang didakwahi oleh Rasulullah dan orang kedua yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, orang kedua yang masuk Islam itu, saya tegaskan sekali lagi, adalah Ali bin Abu Thalib. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam. Dia ada dua. Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi, setelah itu baru terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi inilah orang-orang yang terdekat Rasulullah itu didakwahi. Contohnya Khadijah, istrinya, pamannya, termasuklah Ali bin Abu Thalib ini. Nah, Ali bin Abu Thalib ini tersentak hatinya untuk masuk Islam, tapi pada saat itu dia melapor dulu ke ayahnya, ke Abu Thalib pada saat itu. Nah, dengan
dengan teguhnya dia masuk Islam pada saat itu, dan itu menjadi juga pengikut Rasulullah untuk menjadi umat Islam. Nah, salah satu contoh ataupun hal yang paling kita teladani dari Ali bin Abi Thalib ini adalah orangnya sederhana dan dermawan. Orangnya itu dermawan, tapi dia sederhana. Dia menolong orang lain, dia menolong keluarga-keluarganya, dia menolong siapapun, tapi dia mempunyai sikap yang dermawan dan murah hati. Nah, makanya dia pada saat dia menolong orang lain, dia itu dengan niatnya ikhlas. Dia punya sikap dermawan, rendah hati, gitu kan. Tapi dia juga menolong orang lain. Dia kalau dibilang kaya, enggak kaya dibandingkan sahabat Rasulullah yang lain. Tapi dia punya sikap yang murah hati, sehingga dia punya sikap yang dermawan untuk membantu orang lain. Nah, itulah salah satu contoh biografi yang harus kita teladani dari Ali bin Abi Thalib ini. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dia kan orang kedua yang masuk Islam setelah istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu dia diajak juga Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah untuk berdakwah juga di sana. Tanpa berpikir gitu kan, Rasulullah dan juga sahabat yang lain termasuklah Ali bin Abi Thalib ini berdakwah. Nah, berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di kalangan kafir Quraisy. Dan antum harus tahu juga kan, Ali bin Abi Thalib ini salah satu Khulafaur Rasyidin kan, salah satu orang yang memang dimuliakan pada saat itu, dan bahkan termasuk orang yang pasti masuk surga di samping Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya Ali bin Abi Thalib ini adalah 10 sahabat Nabi yang pasti dijamin masuk surga. Nah, kita yang pada hari ini yang belum tentu masuk surga, ataupun kita di dunia ini yang belum tentu masuk surga, tapi kita belum bisa memahami pentingnya bagaimana kita beramal baik. Nah, Rasulullah saja yang sudah pasti masuk surga masih menyebarkan agama Islam untuk dia berdakwah. Kita pada hari ini yang belum dipastikan masuk surga, malah membuat maksiat. Seperti contoh kecilnya di pondok ini, antum ngolok orang tua antum sendiri, ataupun berbalas-balas, ataupun mengembuli, misalnya seperti itu hal-hal kecil ya yang memang tidak perlu dicontoh. Nah, makanya saya tegaskan kepada antum pada hari ini bahwasanya antum di pondok ini untuk belajar, bukannya untuk malah membuat keburukan-keburukan yang tidak boleh kita contoh. Nah, makanya sikap yang perlu kita teladani dari Ali bin Abi Thalib ini, yang pertama tentang kenderahan hati, kemurahan dia, keikhlasan dia, dan juga kedermawanan dia, dan sikap berani untuk berdakwah di kalangan kafir Quraisy. Nah, itu ya. Jadi saya harapkan kepada antum, setelah antum mendapatkan biografi sedikit dari keteladanan sahabat Rasulullah ini sekaligus keluarga Rasulullah ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, orang kedua yang masuk Islam ini, antum lebih semangat, punya giroh untuk berdakwah. Kecil-kecil saja pun khususnya untuk diri antum sendiri. Misalnya antum mengingatkan teman antum jangan buang sampah sembarangan, mengingatkan kawan antum yang harus sholat, ataupun ketika tidur antum bangunkan, antum suruh dia sholat supaya nggak telat dan sebagainya. Ya, itulah namanya bahu membahu gitu. Jangan sampai antum malah mencari amal untuk diri antum, udahlah ana sendiri aja gitu, dengan sikap sombongnya, angkuhnya gitu kan. Antum tidak boleh seperti itu, karena kita di sini juga belajar tapi juga untuk menebar kebaikan. Paham Tom? Nah, mungkin itu ya sedikit kultum 7 menit dari Ustadz. Ambil hal-hal yang baiknya, yang buruknya ditinggalkan. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menebar kebaikan. Dan Ustadz selalu tekankan kepada antum, takdir kita tidak akan pernah kita dapat ubah.
Makanya sedikit kebaikan yang harus kita lakukan ini harus kita tingkatkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan tahu umur berapa kita akan meninggal dan juga meninggal dunia. Makanya ketika kita sudah mempersiapkan kita matinya kapan, insya Allah kita akan masuk surga dengan kebaikan-kebaikan yang antum tebarkan di dunia ini. Nah, mungkin itu dari Ustaz. Syukran jazakallah khairan, semoga bermanfaat. Ustaz tutup mengucapkan hamdalah Rabbil alamin dan sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.